Sebenarnya kan kalau kita berbicara kasusnya Satria, yang bersangkutan kembali tadi sudah menjalani masa dinas di kemiliteran cukup lama. Pengetahuan tentang hal itu sudah dia dapatkan. Sehingga ini merupakan suatu pilihan hidup bagi dia. Bayangkan ketika dia pulang dari kombatan, terus teriak-teriak di lapangan, saya mau balik dong. Gitu. Bayangkan, mau masuknya aja itu screening yang sangat ketat, apalagi tiba-tiba, yang jadi pertanyaan adalah, dia mau tinggal ke sini pakai apa dokumennya? Kan sudah hilang status keluarga negara. Halo sobat semuanya, senang sekali kita dapat bertemu lagi dalam podcast WhatsApp, waktunya hukum menyapa. Kita akan bahas satu tema yang ini menyangkut isu yang masih hangat diperbincangkan oleh publik. Ini terkait dengan seorang warga negara Indonesia yang merupakan ex atau mantan prajurit, dan ini terkait juga dengan pilihan hidup nih sobat. Tapi saya tidak sendiri tentunya, karena ada dua narasumber kita yang keren-keren sobat. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul. Pak Tunggul, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, terima kasih. Dan selain itu juga ada Bapak Dirjen Administrasi Hukum Umum, Pak Widodo. Selamat pagi, apa kabar Pak Widodo? Alhamdulillah baik Mbak Marcel. Tadi seperti pembukaan saya, Bapak-Bapak ini membahas terkait dengan sosok bernama Satria Artakumbara yang juga sedang ramai diperbincangkan. Nah, saya akan mulai dengan Pak Tunggul. Apa yang diketahui terkait dengan rekam jejak dari Satria Artakumbara? Terima kasih Mbak Marcel. Pak Dirjen? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Satria Artakumbara ya, berkaitan dengan rekam jejaknya, tentu saja kalau kami dari Angkatan Laut berpatokan mulai dari rentang waktu dia masuk, mendaftar, dan berdinas di Angkatan Laut. Kemudian setelah sekian waktu ada peristiwa atau suatu kejadian yang mengakibatkan Satria ini diproses secara hukum militer. Kemudian sampai dengan batas waktu tertentu, yaitu pada tahun 2022 dia dinyatakan disersi atau meninggalkan tugas, kemudian diputus dijatuhi hukuman militer pada tahun 2023. Nah, semenjak titik inilah sampai dengan sekarang yang bersangkutan ini menjadi bukan lagi prajurit TNI Angkatan Laut, tapi sudah menjadi orang sipil. Demikian Mbak. Ya. Oke, karena memang tadi yang meninggalkan tugas, tapi artinya kan udah hampir 20 tahun nih Pak, menjadi anggota TNI sebelumnya. Harusnya sudah tahu dong bagaimana aturannya, bagaimana disiplin militer, sudah ada betul. Pendidikannya ya? Iya, betul Mbak Marcel. Jadi, di dalam pembinaan kami, TNI Angkatan Laut terutama, pemahaman tentang hukum disiplin militer, itu sudah diberikan pelatihan secara periodik. Periodik, berarti terus ditegaskan ya? Betul. Apalagi yang bersangkutan ini kan masa kerjanya sampai dengan dipecat itu kurang lebih 19 tahun. Artinya dia sudah memiliki pemahaman tentang itu. Tentang itu. Mulai dari dia, kita sebutnya yaitu mangkir, yaitu meninggalkan tugas sampai kurun waktu tertentu, kemudian waktu berjalan, sampai dia dinyatakan disersi. Disersi pada waktu damai, karena memang kita tidak sedang berperang. Begitu, Marcel. Jadi statusnya sebagai anggota TNI gugur. Dan kalau kita bicara soal motif, Pak Tunggul, ini kan motifnya yang ramai beredar di publik itu karena persoalan ekonomi. Ada kebutuhan secara personal. Tapi temuan dari TNI Angkatan Laut, Pak, apakah memang ini murni motif ekonomi atau ada persoalan ideologi juga sebenarnya, Pak? Iya. Dikarenakan yang bersangkutan ini kan diputus secara in absentia. Artinya dia tidak hadir waktu mulai dari proses dia meninggalkan tugas sampai dengan pengadilan dan diputuskan, kan yang bersangkutan tidak ada. Sehingga konfirmasi-konfirmasi keterangan yang seharusnya kita bisa gali kalau yang bersangkutan ada, ini tidak bisa kita laksanakan. Nah, sejauh ini memang latar belakang yang menjadikan yang bersangkutan itu akhirnya meninggalkan tugas karena memang pertama dari gaya hidup ya, gaya hidup yang bersangkutan itu cukup hedon, sehingga dia terlibat hutang yang jumlahnya cukup besar. Kemudian yang bersangkutan tidak mampu untuk mengatasinya, mencobalah peruntungan dengan apa, yaitu
ikut judi online. Judi Nah, online. ternyata Jadi itu terkonfirmasi benar ya, Pak? Betul. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah, dan saya yakin semua orang juga pasti akan sepakat bahwasanya apabila kita mengalami suatu permasalahan dengan keuangan, kita masuk ke judi online bukan menjadi semakin baik, namun akan semakin buruk. Nah, yang bersangkutan dengan segala macam utangnya ini tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Akhirnya dia meninggalkan tugas dari kedinasan kita di TNI Angkatan Laut. Gitu, Mbak. Oke, jadi itu ya latar belakang dari kasus ini. Tapi kalau kita lihat lebih luas fenomenanya, Pak, sebetulnya mungkin yang beredar itu istilah tentara bayaran. Nah, tentara bayaran ini satu praktik yang memang sehari-hari ditemukan oleh para prajurit nggak sih, Pak? Ada tawaran-tawaran dari luar negeri untuk mengetes bagaimana kesetiaan mereka pada negara, nasionalisme mereka. Iya. Sekarang ini kan tentara bayaran, atau kalau mungkin diistilahkan di dalam istilah asing ini kan bisa disebut dengan private military contractor atau soldier of fortune atau private military company. Banyak hal yang berkembang di dunia. Namun hal tersebut memang seharusnya tidak terjadi untuk para prajurit kita. Tawaran dan lain sebagainya sejauh ini memang kita tidak bisa mendeteksi itu, Mbak. Tapi yang jelas adalah kasusnya Satria ini kan pertama, dan kita harapkan ini juga merupakan kasus yang terakhir. Karena kita berharap paling tidak di lingkup TNI Angkatan Laut sendiri atau lebih luas di masyarakat Indonesia bisa memetik dari pelajaran dari kasus Satria, bahwasanya setiap pilihan hidup tentu aja ada resiko. Apalagi yang bersangkutan memang sudah melanggar berbagai aturan yang ada di negeri kita, gitu, Mbak. Oke, itu tadi ya ada resikonya seperti tidak lagi menjadi prajurit, dan ini pemberhentiannya tidak dengan hormat, begitu ya, Pak? Ya, betul, betul. Oke, tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana kalau berhenti secara dengan hormat atau purnawirawan. Iya, betul. Itu adalah perbedaannya. Nah, tadi kita bicara soal Satria sebagai ex-prajurit. Sekarang kalau sebagai warga negara Indonesia nih, karena kan status kewarganegaraannya juga gugur. Begitu ya, Pak Dirjen ya? Betul. Itu seperti apa sih, Pak, penentuannya ketika kemudian hilang, warga tidak lagi menjadi WNI, statusnya ini hilang atau gugur? Ya, jadi memang di dalam undang-undang kewarganegaraan kita, kalau orang bekerja di tempat lain, khususnya warga negara asing ya, di negara asing maksud saya, dan dalam konteks dinas kemiliteran dan tanpa izin presiden loh. Tanpa izin presiden. Maka kemudian otomatis gugur kewarganegaraannya. Ini berbeda dengan teman-teman TNI ataupun kepolisian yang mendapat tugas sebagai peacekeeper ya, penjaga perdamaian di dunia, dan itu menjadi salah satu bentuk wujud politik bebas aktif kita. Bagaimana kita menjaga perdamaian, menjaga membantu aspek-aspek kemanusiaan ketika terjadi bencana internasional dan lain sebagainya. Jadi kalau orang bergabung dan tanpa izin presiden, ya otomatis dia akan hilang gitu. Berbeda dengan kalau dia dapat tugas khusus dari negara dan atas izin dari presiden. Dan rata-rata memang ya semua teman-teman TNI ataupun Polri yang mendapat tugas-tugas internasional gitu ya, dalam kegiatan-kegiatan internasional ya, penjaga perdamaian atau peacekeeper ya, ataupun yang lain-lainnya gitu, untuk bentuk-bentuk bantuan kemanusiaan tetap akan diizinkan oleh pemerintah gitu, tapi tetap dalam koridor pengawasan negara. Kali ini kan dia tadi disidangkan saja in absentia, apalagi izinnya sama pemerintah atau lagi kepala pemerintah atau kepala negara gitu. Itu yang menjadi poin yang sangat dilanggar oleh yang bersangkutan ketika ada undang-undang kewarganegaraan kita. Oke, dalam undang-undang sudah jelas. Nah, tapi saya tertarik nih tadi Pak Dirjen bicara soal misi kemanusiaan menjadi penjaga perdamaian. Mungkin bukan hanya prajurit, tapi warga sipil ini terkadang juga memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, sehingga niatnya baik begitu untuk berkontribusi pada perdamaian dunia, tapi kemudian tidak paham bagaimana sebetulnya ada aturan atau undang-undangnya. Membedakan ketika kita ingin berkontribusi lewat prosedur yang benar dan juga dengan prosedur yang tidak benar itu seperti apa, Pak? Iya, jadi ada juga selain undang-undang kewarganegaraan, kita punya undang-undang kepala merahan. Jadi bagaimana mengatur proses-proses kita dalam proses kepedulian kepada sesama warga negara, komunitas dunia dan lain sebagainya, baik karena faktor perang atau keamanan tadi,
ataupun faktor bencana dan lain sebagainya. Dan sudah banyak saudara-saudara kita yang masyarakat sipil yang menjadi juru-juru kemanusiaan seperti tadi. Misalkan seperti di Gaza gitu ya, kita sempat membantu membangun rumah sakit sana, kemudian ada relawan medisnya dan segala macam. Tapi semua terkoordinasi. Gitu. Izin dari pemerintah kita, izin dari Kemlu, mungkin kaitan dengan kesehatan, izin dari Menteri Kesehatan dan lain sebagainya. Dan terkomunikasi baik melalui jalur Palang Merah Indonesia maupun Palang Merah Internasional. Jadi ini hal-hal yang banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi semua masih dalam koridor perizinan yang benar, sesuai dengan aturan, dan memang misinya ya adalah misi untuk membantu menjaga perdamaian atau membantu aspek kemanusiaan tadi. Oke, kalau di Direktorat AHU ini, di Direktorat Jenderal AHU juga ada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, itu yang memang mengkoordinasikan begitu ya Pak? Terkait dengan kalau ada yang ingin terlibat dalam misi-misi kemanusiaan seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, kaitannya dengan otoritas pusat betul memang ada di OPHI, tapi kalau kaitan dengan status kewarganegaraan ada di Direktorat Ketatanegaraan juga. Ketatanegaraan. Gitu. Jadi ada banyak hal yang nanti terkait dengan AHU ini. Nanti tentu kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita kementerian lembaga terkoneksi dengan teman-teman lainnya gitu ya, dari Kementerian Luar Negeri dan kementerian teknis lainnya. Oke, nah membedakan antara motif kemanusiaan dan juga batasannya dengan disiplin militer, Pak Kadis Penal, ini bagaimana Pak? Kalau kemudian kasus seperti Satria ini dilihat dari sisi kemanusiaan? Ya, tadi kalau Pak Dirjen kan menyampaikan banyak sekali sebenarnya dari Indonesia ini yang berkontribusi terhadap kasus-kasus kemanusiaan di dunia gitu Pak ya. Iya. Kalau kita melihat Mbak, sebenarnya salah satu contoh yang dilaksanakan oleh TNI adalah pengiriman pasukan peacekeepers. Nah, peacekeepers ini kan tidak hanya bertugas untuk tujuan tempur semata, namun juga ada kemanusiaannya. Ada kemanusiaannya di situ. Contohnya kita mengirim pasukan engineering yang bertugas untuk melaksanakan mungkin pembersihan ranjau atau juga bisa melaksanakan tugas-tugas pembangunan infrastruktur. Juga kita mengirimkan satuan-satuan medik. Nah, pada saat kita mengirim itu ini kan selain juga kita untuk membantu dari sisi kemanusiaan, kita juga melaksanakan tugas negara yang dalam ini dilaksanakan oleh militer. Jadi dalam hal ini apabila tadi Mbak Marsha menanyakan dari sisi disiplin militer dan kemanusiaan, tentu saja apabila kita mengirimkan pasukan peacekeeper yang bertugas di seluruh dunia saat ini, karena Indonesia sekarang ini merupakan salah satu TCC atau Troop Contributing Countries yang sangat diperhitungkan oleh PBB maupun oleh dunia. Nah, itu kan dua hal sudah bisa dijadikan satu, yaitu yang bersangkutan masih tetap bisa mengikuti semua disiplin militer yang ada, namun juga bisa berkontribusi terhadap tugas-tugas kemanusiaan. Selain daripada itu juga, kalau kita semua mengingat beberapa bulan yang lalu, kita mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dengan mengirimkan, kalau Angkatan Laut mengirimkan satu kapal perang ke sana, dengan membawa segala bantuan, ini kan juga dilaksanakan oleh militer yang mengemban fungsi kemanusiaan. Jadi dua hal ini bisa berjalan seiring sejalan sebenarnya, tanpa kita harus melanggar aturan yang ada, begitu Mbak.